Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rusmini dengan NIM 190101050047. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang pertama itu pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya. Yang kedua ada tunanetra. Tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak atau rugi dan netra berarti mata. Jadi tunanetra berarti individu yang mengalami kerusakan atau kehambatan pada orang. Nah, di sini ada 4 yang mendefinisikan tentang tunanetra. Yang pertama, Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai suatu kondisi penglihatan di mana anak-anak yang memiliki virus sentralis lebih kecil dari itu atau setelah dikoreksi secara maksimal penglihatannya tidak memungkinkan lagi mempergunakan fasilitas pendidikan dan pengajaran yang biasa diartikan oleh anak normal yang waras atau orang waras. Nah, yang kedua, dari sudut pandang medis seseorang anak dikatakan mengalami tunanetra apabila memiliki virus 20/200 atau kurang dari memiliki lantang pandangan kurang dari 20 derajat. Yang ketiga, jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, anak yang mengalami tunanetra apabila anak membutuhkan media yang digunakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran adalah indra peraba, tunanetra total, ataupun anak yang masih bisa membaca dengan cara dilihat dan menulis tetapi dengan ukuran yang lebih besar atau low vision. Yang keempat, selain itu tunanetra juga diartikan sebagai seseorang yang sudah tidak mampu memfungsikan indera penglihatan untuk keperluan pendidikan dan pengajaran maupun Nah, selanjutnya tunarungu. Tunarungu merupakan istilah umum untuk menunjukkan kepada seseorang yang mengalami kekurangan pendengaran yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau ketidakfungsian pada alat pendengarannya sehingga mengakibatkan perkembangan bahasa terhambat dan memerlukan suatu pelayanan khusus dalam mengembangkan potensinya. Orang yang tuli adalah orang yang mengalami ketidakmampuan mendengar sehingga akan mengalami ketulian untuk dapat mengerti atau memahami pembicaraan orang lain melalui pendengaran dengan atau tanpa menggunakan alat bantu dengar. Sedangkan orang yang kurang dengar adalah seseorang yang mengalami ketidakmampuan sehingga mengalami kesulitan untuk mendengar tetapi tidak menghambat pemahaman bicara orang lalu melalui pendengaran dengan atau tanpa menggunakan alat bantu. Penyebab kekurangan pendengaran anak tunarungu kurang memahami akan bahasa lisan dan tulisan. Seringkali menafsirkan sesuatu yang negatif atau salah. Hal ini sangat mengakibatkan tekanan pada emosi. Tekanan pada emosi itu dapat mengakibatkan menghambat perkembangan pribadinya dengan menampilkan sikap-sikap menutup diri. Cara belajar tunarungu. Ada 3 metode pembelajaran tunarungu. Yang pertama, belajar bahasa melalui membaca. Kedua, belajar bahasa melalui pendengaran. Yang ketiga, belajar bahasa secara manual melalui pengembangan bahasa isyarat. Nah, selanjutnya tunawicara. Tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi lisan dalam lingkungannya. Anak tunawicara memiliki keterbatasan dalam berbicara atau berkomunikasi.
verbal, sehingga mereka memiliki hambatan dari kesulitan dalam berkomunikasi dan menyampaikan apa yang ingin mereka sampaikan. Kesulitan dalam berkomunikasi akan semakin parah apabila anak tunawicara ini menderita tunarungu juga. Sama seperti keberadaan anak-anak normal lainnya pada umumnya, maka anak-anak tunarungu bicara membutuhkan stimulasi agar kemampuan mereka dapat dioptimalkan. Beberapa saran dan media yang diperlukan untuk menstimulus potensi mereka dan menjawab setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak tunarungu wicara. Pembentukan karakter yang baik merupakan model utama dalam anak-anak tunarungu wicara. Ada 4 faktor yang menyebabkan tunarungu wicara. Yang pertama, faktor sentral. Faktor ini meliputi adanya kesusahan pada susunan saraf pusat sehingga mengakibatkan anak tidak mampu berbahasa verbal yang spesifik. Yang kedua, faktor periferal. Faktor ini berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, terutama gangguan pendengaran. Anak juga bisa menjadi tunawicara ketika motorik yang berhubungan dengan kemampuan berbicara terganggu. Yang ketiga, faktor lingkungan dan emosional. Berikut ini faktor munculnya saat anak mengalami penekanan emosi lainnya. Selain itu, mengalami kejadian hingga menimbulkan stres berat dapat menjadi penyebab bisu. Yang keempat, campuran faktor ini merupakan gabungan dari faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Tunawicara merupakan suatu kelainan fisik di mana orang tersebut memiliki gangguan dalam berbicara dan bahkan tidak bisa berbicara. Kelainan tersebut bisa disebabkan oleh bagian hal seperti adanya gangguan pada pita suara, tenggorokan, atau tubuh lainnya, dan bisa juga disebabkan karena faktor keturunan tunawicara. Biasanya diikuti dengan kelainan lainnya, yaitu tunarungu atau tuli. Nah, di sini ada 4 cara belajar tunawicara. Yang pertama, mendapatkan fokus perhatiannya. Yang kedua, berbicara tidak terlalu cepat. Yang ketiga, tidak berbicara di tempat gelap. Yang keempat, tidak sedang mengunyah. Yang kelima, lakukan kontak mata ketika berkomunikasi. Yang terakhir, lakukan komunikasi dengan sopan.